Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Nah teman-teman, alhamdulillah bisa share lagi kegiatan hari ini, yaitu pagi hari mau beres-beres rumah. Karena hari ini tuh mau ada tamu ya teman-teman. Jadi mumpung tamunya itu belum datang, saya itu mau beres-beres dulu, biar nanti pas tamunya itu datang rumah sudah pada bersih ya teman-teman. Jadi enak aja kalau udah pada bersih mah. Dan takutnya kalau masih kotor mah ya nggak enak dipandang, nggak enak ditempati ya teman-teman. Lagi pula kan malu ya kalau ada tamu rumah masih berantakan. Nah sebelum melanjutkan cerita videonya, saya mau tanya kepada teman-teman. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu pada sehat, selalu bahagia, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mengklik video sederhana saya ini dan sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen-komen positif. Semoga kalian semua itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beribu-ribu kebaikan. Amin. Nah teman-teman, ini tuh saya mau beres-beres dulu rumah, yaitu nyapu-nyapu dulu ya, karena setiap pagi itu rutinitas yang selalu diulang-ulang. Nah walaupun nyapunya itu setiap hari, setiap pagi, tapi nggak apa-apa karena itu membuat rumah menjadi bersih dan juga rapi. Mohon maaf ya teman-teman apabila di dubbing kali ini itu kedengeran backsound suara air gemericik, karena saya itu dubbingnya lagi di luar rumah ya teman-teman, dan dekat kolam, jadi di dekat dapur gitu. Tapi mudah-mudahan suara gemericik airnya itu nggak mengganggu pendengaran teman-teman semua ya, dan teman-teman semua tetap nyaman melihat video sederhana saya ini. Nah rutinitas pagi seperti ini tuh selalu diulang, selalu dikerjakan setiap pagi ya teman-teman, setelah si kakak dan juga si adik itu pada berangkat sekolah. Nah untuk hari ini tuh si adik nggak berangkat sekolah karena dia tuh nggak enak badannya teman-teman. Badannya itu agak demam, jadi pusing-pusing gitu. Jadi saya izin dulu kepada guru di kelasnya. Hari ini tuh dia izin nggak masuk sekolah dulu karena bukan apa-apa. Saya mau suruh si Ade untuk istirahat dulu ya teman-teman, biar cepat pulih, karena biar bisa cepat masuk sekolah lagi gitu ya. Karena kalau mendengar anak sakit itu rasanya cemas-cemas gimana ya teman-teman, jadi nggak jong-jong gitu ya. Nah daripada nantinya itu sakitnya makin parah, jadi saya tuh suruh istirahat dulu di rumah, dan saya kasih obat ya teman-teman. Insya Allah besok pagi kalau sudah sembuh mah bisa langsung masuk lagi ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk beres-beres di ruang tamu sudah selesai. Ini saya lanjut untuk nyapu ke kamar si kakak ya dan juga si adik. Dan saya pun beres-beres sedikit pakaian yang acak-acakan ya teman-teman di gantungan bajunya. Karena saya itu kan nggak punya gudang ya teman-teman penyimpanan pakaian yang basah ataupun yang kering. Biasanya sih orang-orang itu suka disimpan di laundry room ya. Karena mesin cuci saya itu disimpan di luar, jadi agak was-was gitu kalau saya nyimpan pakaian-pakaian itu di luar juga. Nah jadi saya simpan aja pakaian yang sudah kering ini di gantungan gitu, bikin elang kayak gitu ya teman-teman, pakai bambu juga sama kayak jemuran di kamarnya si Ade ya. Walaupun kepakainya itu sedikit, tapi alhamdulillah membantu ya teman-teman, karena ya seperti inilah ya kalau belum punya penyimpanan. Jadi kita itu harus bisa-bisa menyimpan dengan baik biar nggak kelihatan gitu ya, dan juga biar rapi aja. Karena kalau disimpan di kamar si adik pun, saya itu nggak mau ya mereka itu merasa sumpek, merasa kayak berantakan gitu ya. Walaupun pakaiannya itu yang pada kering, tapi nggak banyak-banyak ya teman-teman. Misalnya sehari ini nih jemur pakaian, nah kalau sudah kering saya simpan dulu di kamar si kakak dan juga si adik. Nah setelah itu mah nanti kalau mau dilipat mah langsung saya ambil teman-teman, jadi nggak selalu digantung di kamar mereka. Nah
Lanjut lagi ke cerita videonya. Ini setelah beres-beres di kamar si kakak dan juga si ade, lanjut ke ruang depan ya teman-teman. Dan hari ini tuh mau ada tamu untuk ngebenerin televisi, karena kemarin itu Pak suami beli set top box ya. Dan alhamdulillah itu gambarnya jernih-jernih banget. Tapi entah kenapa pas pertengahan hari sekitaran jam 3 sore ya teman-teman, atau habis zuhur, itu televisinya itu nggak ada gambarnya sama sekali, tapi suaranya itu ada ya. Dan saya itu sudah matiin tuh kabel-kabelnya. Set top boxnya sih normal ya, berjalan normal, tapi tetap aja gambarnya itu nggak ada, kalau suara mah ada. Nah, sudah saya matiin juga tuh dari tombol powernya ya, on off-nya sudah dimatiin beberapa jam gitu, tapi sudah dicoba tetap aja belum ada gambarnya gitu ya. Nah, untuk hari ini tuh kata Pak suami nyuruh manggil aja tukang servis televisi, dan kebetulan tukang servisnya itu tetangga ya teman-teman, jadi udah kenal. Karena kemarin-kemarin juga pas televisinya itu rusak atau ada kendala, saya itu suka ke tetangga saya yang dekat aja ya teman-teman, karena beliau itu pekerjaannya bagus ya teman-teman, dan bayarannya pun gak naktor mahal-mahal gitu, jadi beliau itu seperlunya aja. Nah, kalau untuk bayarannya beliau itu suka ngasih target dari barang-barang yang dibenerin, dan terus upah kerjanya juga ya teman-teman, ditotalin segitu aja. Kan biasanya kebanyakan tukang servis TV itu misalnya harganya sekian, misalnya belum apa-apa udah mahal gitu. Tapi untuk tukang servis kali ini mah itu tuh bener-bener langganan banget ya teman-teman, karena udah beberapa kali tuh TV dibenerin, dari mulai warna, gambar, dan juga kemarin tuh mati total ya teman-teman. Dan sekarang pun udah rusak lagi, mungkin karena kelamaan juga gak ada gambarnya, terus gak dinyalain ya teman-teman, karena nunggu beli set top boxnya. Oh ya teman-teman, kemarin tuh pas masang set top boxnya gak direcord karena kelupaan juga, karena pas masang set top boxnya itu tengah malam. Pak suami itu baru pulang kerja, dan beliau itu beli dari tempat pekerjaannya dan langsung dipasangin gitu ya teman-teman. Ya alhamdulillah hari itu juga nyala, malam itu juga nyala ya teman-teman, dan keesokan paginya pun nyala. Tapi pas habis zuhur entah kenapa itu nggak ada gambarnya sama sekali, tapi kalau suara mah ada ya teman-teman. Nah, mumpung masih ada waktu, ini saya mau bersih-bersih dulu halaman depan ya teman-teman, karena lumayan berantakan juga dengan daun-daun kering. Karena ini sampahnya cuma daun kering, jadi saya sapukan aja ke sebelahan sini, nggak ke tempat sampahin ya teman-teman, karena kalau daun-daun kering itu nantinya busuk juga. Dan Pak suami nyuruh untuk nyimpan daun-daun keringnya itu ke pinggiran yang ada di dekat pohon suci itu ya teman-teman. Dan kalau ada sampahan plastik mah pasti langsung saya ambil ya, dan saya buang ke belakang, karena nantinya itu kalau di belakang mah bisa dibakar gitu sampahan plastiknya. Karena kalau dibuang ke tempat yang sembarangan, plastik-plastik itu kan nggak bisa hancur ya teman-teman, jadi saya simpan ke belakang aja di tempat sampah. Nah, ini alhamdulillah untuk tamunya itu sudah datang, dan Pak suami langsung nyambut dulu ya teman-teman. Dan di sini tuh saya lagi ngambil pakaian yang dikeringkan di belakang, karena mau langsung saya jemur. Nah, untuk tamunya sudah dipersilahkan masuk ke dalam ya teman-teman, dan di sini tuh saya mau jemur-jemur dulu pakaian, karena biar jongjon aja ya, biar nyase. Karena setelah ini saya mau bikin kopi dulu buat tamunya. Nah, karena si ade ada di rumah karena sakit nggak sekolah ya teman-teman, dia itu excited banget, benar-benar semangat untuk menyambut tukang servis TV-nya ya teman-teman, karena itu benar-benar dia yang pengen gitu untuk ngebenerin TV-nya, karena dia bilang itu kalau pulang sekolah atau malam hari itu lagi bersantai-santai rasanya itu agak gimana ya, katanya agak boring lah, kalau istilah orang tuanya agak bosan gitu. Nah, kata si ayah itu kasihan juga, jadi manggil tukang servisnya. Dan alhamdulillah untuk tukang servisnya itu saya punya nomor teleponnya ya, jadi tadi subuh itu saya telepon, dan untuk pagi ini itu beliau langsung datang.
Dan alhamdulillahnya itu nomornya nggak diganti-ganti ya teman-teman, tukang servis TV-nya. Jadi alhamdulillah banget bisa langsung dihubungi. Nah kemarin-kemarin mah itu agak susah karena saya itu nggak punya nomor HP-nya. Jadi kalau mau ngebenerin televisi itu Pak suami langsung datang ke rumahnya ya untuk ngejemput. Tapi kali ini mah enggak, alhamdulillah. Jadi kalau ada kendala apa-apa tuh tinggal telepon aja. Nah ini dia Pak suami beserta tukang servisnya dan juga si adek lagi ngebenerin televisi ya. Tapi Pak suami dan si adek mah nonton aja di sini tuh. Dan tukang servisnya itu udah lanjut usia ya teman-teman. Tapi pekerjaannya itu sangat bagus, apik dan juga telaten. Dan orangnya itu benar-benar baik dan sopan ya teman-teman, dan tidak pernah meninggikan harga ya, jadi seadanya aja. Jadi itu yang bikin saya berlangganan ya teman-teman. Dan untuk kopinya tadi itu sudah saya buatkan, tapi saya tidak record ya teman-teman, mohon maaf karena lumayan riweuh juga di rumah, jadi tidak sempat saya rekam. Ya begitulah ya teman-teman, kalau istilahnya tidak sempat atau keadaan di rumah lagi riweuh, saya itu nggak rekam dulu karena benar-benar mepet waktunya ya. Dan untuk kegiatan yang benar-benar senggang itu pasti saya rekam ya teman-teman, karena bukan apa-apa, saya juga mau sharing-sharing sama teman-teman semuanya biar teman-teman itu tahu gitu ya kegiatan saya di rumah setiap harinya. Nah teman-teman, tidak terasa sudah di akhir penghujung video. Mungkin untuk video kali ini sampai di sini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.